Video kali ini adalah lanjutan dari manhwa The Betrayal of Shadow. Sebelum menonton video pada chapter kali ini, saya sarankan untuk menonton video chapter 1 sampai 11. Supaya chapter video terstruktur dan teratur untuk pengalaman menonton yang lebih lengkap, kalian bisa mengunjungi playlist The Betrayal of Shadow. Baik, silakan menyaksikan. Pada beberapa hari kemudian, perjalanan antara rombongan Sal dan Ishak telah sampai di pinggiran kota Gordon. Kota Gordon memiliki pertahanan terkuat yang disebut Holy Trinity Magic Tower atau tiga menara. Lalu Ishak menjelaskan kepada Sal bahwa kota Gordon dipenuhi oleh para bangsawan. Maka dari itu Ishak menyarankan supaya Sal lebih berhati-hati jika berada di sana. Di sana Sal menangkap perkataan Ishak itu jika keluarga Ishak ini sering berkhianat kepada bangsawan lain. Maka dari itu Sal menduga jika Ishak adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Karena semua yang dilakukannya atas dasar kepentingan keluarganya sendiri. Lantas Sal berpikir jika masalah ini akan ia tangani dan mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari keluarga Ishak tersebut. Kemudian perjalanan berlanjut. Di sana Ishak kembali meyakinkan Sal bahwa ia berjanji supaya Sal bisa masuk ke Akademi Kekaisaran bersama Andrea. Namun akan ada satu resiko yang akan dihadapi oleh Andrea, yakni sebuah diskriminasi. Karena Andrea akan didaftarkan sebagai pelayan. Sementara itu terkait bawahan milik Sal, Ishak berniat untuk menempatkan mereka di perkebunan keluarganya. Sekaligus supaya mereka bisa melindungi dan menangani para bandit yang merusak perkebunan. Fakta lainnya, sebenarnya para bandit ini adalah bawahan salah satu bangsawan yang ada di kota Gordon. Mendengar perkataan tentang bandit, tiba-tiba Sal melihat ada sebuah peluang. Maka dari itu Sal langsung menancap gas untuk pergi terlebih dahulu meninggalkan rombongannya. Dan di sana ia juga berpesan kepada Ishak supaya menjaga Andrea dan bawahannya. Mendengar itu dengan terpaksa kakak beradik ini mau ataupun tidak harus menurutinya. Singkat cerita, jauh di dalam hutan, Sal mengamati sesuatu, yakni sebuah bangunan yang ada di dalam hutan belantara tersebut. Lebih tepatnya tempat persembunyian para bandit. Sebelum bertindak lebih jauh, Sal mengingat di kehidupan lamanya ada seseorang yang bernama Angela. Angela saat ini berusia 7 tahun dan kondisi Angela saat ini sedang dipenjara di tempat persembunyian para bandit. Sal mengingat jika Angela sebenarnya adalah anaknya Chris yang diam-diam telah ditangkap dan dipenjara. Sedangkan Chris sendiri sebenarnya sudah mati-matian mencari dan tak menemukannya. Oleh sebab itu Sal berniat menyelamatkan Angela supaya ia bisa diterima oleh Chris sebagai muridnya. Lalu setelah itu dengan niat yang sudah bulat, Sal kemudian menyatu dengan naganya sebagai Armor Dragon. Di tempat lain masih di dalam hutan, nampaknya kumpulan para bandit sedang berlatih bersama. Lalu bos mereka menyadari ada sesuatu yang datang. Sebelum memberi perintah, tiba-tiba anak buahnya terbantai satu persatu terlebih dahulu. Dan sosok yang membantai tersebut adalah Sal. Tanpa pembicaraan apapun, Sal kemudian langsung menyerang para bandit. Dengan sangat cepat, mereka dapat dikalahkan. Melihat hal tersebut, bos bandit tak tinggal diam dan mencoba melawan. Akan tetapi dengan mudah Sal mengimbangi serangan pedangnya. Sampai akhirnya bos bandit itu mulai terpojok. Ketika melihat Sal akan menghabisinya, bos bandit itu mengatakan jika mereka sebenarnya adalah bandit dari keluarga bangsawan. Namun sayangnya, sebelum ia benar-benar selesai mengatakan hal tersebut, Sal telah lebih dulu membunuhnya. Karena Sal sendiri juga tak peduli dengan hal itu. Lalu dengan darah para bandit, Sal menggunakan jurus darah untuk membuat cloning. Sehingga dari cloning itu mempermudah untuk membereskan para bandit yang tersisa. Singkat cerita, setelah semua bandit ditumpas, Mio datang menemui Sal. Di sana Sal menanyakan tentang perintah yang diberikannya kepada Mio berkaitan dengan lokasi yang saat ini dia cari.
Lantas Mio langsung memimpin jalan untuk menunjukkannya kepada Sal. Hingga tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang menjadi tempat persembunyian para bandit. Singkatnya, setelah memasuki tempat tersebut dan menuruni anak tangga, Sal langsung mendapati keberadaan Angela. Di sana Angela bertanya kepada Sal apakah dia orang baik yang datang untuk menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut, Sal menjawab jika dia datang untuk mengembalikannya kepada ayahnya, sekaligus meminta kepada ayahnya untuk mengajari ilmu pedang. Di sana Sal mengatakan dengan jujur karena di kehidupan masa lalunya, Sal mengingat jika Angela ini mengetahui seseorang berbohong, sekaligus dapat merasakan niat baik dan jahat dari seseorang. Setelah Sal susah-susah dengan kejujurannya, Angela dengan polos merespon, "Kamu tidak berbohong, ayo kita pergi." Mendengar itu, Sal kemudian langsung membopong Angela untuk menaiki anak tangga menuju pintu keluar. Akan tetapi saat telah sampai di bibir pintu, mereka mendapati ada sesosok skeleton raksasa yang menghadang mereka. Sal lalu memberi arahan jika ia akan mengalihkan skeleton raksasa dan memerintahkan Angela supaya ia kabur terlebih dahulu. Setelah itu Sal mengamati jika monster tersebut memiliki kekuatan sebanding dengan Saint Sword. Jadi dengan begitu Sal memutuskan untuk menggunakan Dragon Armor. Lalu dengan wujudnya itu ia menyuruh Angela untuk bersiap melarikan diri lebih dulu. Dengan menghirup nafas panjang, Sal kemudian mulai menyerang monster itu. Begitupun dengan skeleton yang juga memberikan serangannya. Di sana Sal mencoba menahan serangan tersebut dengan sekuat tenaga, sedangkan Angela berhasil melarikan diri. Masih dalam posisi menahan, Sal merasakan jika armor dragonnya mulai tak kuat menahan serangan dari skeleton. Akan tetapi ia masih memiliki satu jurus dalam penggunaan armor dragon. Dan menurutnya saat ini adalah momen yang tepat untuk menggunakan jurus tersebut. "Armor dragon, lepaskan!" teriak Sal. Dari pelepasan armor dragon secara paksa menyebabkan sisa sihir yang ada di dalam armor dragon meledak, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Di sana Sal melihat jika serangannya lumayan berdampak terhadap skeleton raksasa. Akan tetapi sesuatu yang tidak disadari oleh Sal adalah arah pandang skeleton yang melihat ke arah Angela. Dengan begitu secara mendadak skeleton tersebut kemudian menyerang Angela. Serangan tersebut menciptakan ledakan di sekitar, tapi untungnya Mio dengan gesit menyelamatkan Angela dari serangan itu. Walaupun Mio sendiri sebenarnya sangat ketakutan dan membuat tubuhnya bergetar, sehingga tak sengaja cengkramannya melepas tubuh Angela. Tapi untungnya Sal berhasil menangkap dan berlari menghindari serangan beruntun skeleton. Saat Sal membawa Angela melarikan diri, ia melihat ada sebuah susunan sihir tipe segel. Dan Sal memiliki niat untuk menghancurkan inti dari sihir segel tersebut. Namun kendala Sal saat ini, dia tidak bisa fokus mengamati dan menemukan inti dari susunan segel tersebut karena sedang dalam kondisi diserang. Angela tanpa diduga ternyata mengetahui letak inti dari susunan segel, namun ia tak pernah diizinkan untuk memasuki tempatnya. Kemudian Angela menunjukkan tempat inti segel kepada Sal. Lalu sembari berlari ke tempat inti segel, Sal memperhitungkan jika saat ini skeleton tak bisa mengejarnya dan hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh. Tapi walaupun begitu, serangan skeleton bisa sangat fatal jika mengenainya, sebab ia sedang tak memakai armor dragon. Beberapa saat kemudian akhirnya Sal berhasil menuju ke inti segel. Di sana tiba-tiba mata Angela menjadi biru, karena ternyata dari inti segel itu ada busur panah yang sedang memanggilnya. Mereka kemudian mencoba mendekat ke inti segel tersebut. Lalu tiba-tiba inti segel itu hancur secara spontan. Ternyata inti segel tersebut menyimpan senjata busur yang jikalau Angela mendekatinya, inti segel itu secara otomatis akan hancur. Karena senjata busur itu memang menginginkan Angela sebagai pemakainya. Alasan dibalik itu karena ternyata Angela memiliki berkat yang diberikan oleh Sylvie.
atau roh angin. Akan tetapi ada hal yang mereka lupakan, yakni si skeleton raksasa yang saat ini telah berhasil menyusul mereka. Melihat itu, mereka langsung kembali melarikan diri menuju inti susunan segel selanjutnya. Susunan inti kali ini memiliki warna yang berbeda dari sebelumnya. Lalu dari inti itu mengalami sebuah reaksi. Di sana Sal menyadari jika dalam waktu dekat akan ada bahaya yang datang. Kemudian saat skeleton raksasa kembali mendekat menyusul mereka, tiba-tiba ada reaksi antara inti segel dan skeleton itu. Yang ternyata susunan inti segel saat ini diciptakan oleh penyihir untuk memicu penghancuran diri terhadap wujud skeleton tersebut. Melihat kejadian itu, Sal kemudian mengatakan ke Angela bahwa dia mungkin akan kehilangan akal sehat setelah ini. Dan jika dia menyerangnya, ia menyarankan supaya Angela bisa menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Ternyata apa yang disampaikan oleh Sal bukanlah sebuah bualan. Di sana ia memiliki niat untuk memakai ilmu pedang turunan skill keempat, yang dimana setelah memakainya Sal akan kehilangan akal sehatnya karena dirasuki oleh iblis darah. Lalu setelah itu dengan kekuatan penuhnya Sal langsung melancarkan serangan tepat di inti segel tersebut. Sehingga dari serangan itu inti segel lebih dulu hancur oleh serangan Sal sebelum sempat bereaksi lebih jauh. Namun yang ditakutkan Sal nampaknya akan terjadi. Di sana iblis darah telah merasuki tubuh Sal sepenuhnya. Apalagi di kondisi saat ini tidak ada sihir pemurnian yang biasanya dilakukan oleh Andrea untuk menyadarkan dirinya. Yang ada saat ini hanyalah Angela dan dua peliharaan Sal yang akan menghadapi wujud Sal yang telah kerasukan tersebut. Kemudian lokasi berpindah di ibu kota Kekaisaran Kota Gordon. Tepatnya di Akademi Kekaisaran. Di sana terlihat sosok Chris yang tengah bersantai di akademi tersebut. Beberapa saat kemudian Chris kedatangan seorang bawahan yang menginformasikan jika pembunuh bayaran milik pangeran kedua telah meninggalkan kota. Maka dari itu bawahan tersebut menunggu perintah apakah mereka harus mengirim orang untuk mengikuti para pembunuh bayaran. Mendengar informasi tentang pangeran kedua yang bernama Sandru, Chris nampaknya sedikit menaruh perhatian. Chris langsung melesat pergi dan hanya berpesan ke bawahannya untuk menjaga minuman miliknya, karena dirinya ingin mengeceknya sendiri. Kemudian sembari mengambil minuman tersebut, bawahan Chris berkata, "Akhirnya tuanku beraksi." Sementara itu di markas bandit, Sal nampaknya sudah sepenuhnya dirasuki oleh iblis darah. Ia menyerang Angela dan peliharaannya dengan sangat membabi buta. Sampai pada kondisi di mana Angela telah terpojok oleh Sal karena keberingasannya. Melihat itu si naga mencoba mencegah Sal. Namun imbasnya Sal langsung membuat ketakutan naganya dengan menyerang balik. Sedang Mio juga turut beraksi untuk melindungi Angela. Bebarengan dengan itu Angela mengingat pesan Sal sebelumnya bahwa ia harus bisa menjaga diri sendiri ketika Sal kehilangan akal sehatnya. Oleh sebab itu Angela kemudian bangkit dengan menggunakan senjata barunya. Lantas dari anak panah yang dilepaskan Angela, Sal dengan mudah menghindari dan langsung melakukan serangan balik. Walaupun begitu mereka masih tetap bangkit untuk menghentikan amukan Sal. Kemudian wujud iblis darah memunculkan wujudnya dalam tubuh Sal. Di sana ia memuji Angela karena mampu bertahan dari segala serangannya. Akan tetapi secara tiba-tiba ternyata tubuh Angela mengalami mati rasa dan ia tak dapat menggerakkan tubuhnya lagi. Dengan begitu hal tersebut menjadi kesempatan bagi iblis darah untuk membunuh Angela dan menikmati darahnya. Di sana dalam kondisi terdesak dan kesakitan air mata Angela jatuh di wajah Sal. Hal tersebut seketika membuat Sal sadar bahwa ia sedang dirasuki. Lalu Sal mencoba untuk bangkit dan melawan roh darah dalam dirinya. Di sana ia mencoba memberontak dari tubuhnya sendiri yang telah dikuasai oleh iblis darah. Dengan sekuat tenaga Sal mencoba mengembalikan kesadarannya karena pengaruh di dalam pikirannya sangatlah mengerikan.
Hanya saja dalam dirinya ia hanya membutuhkan satu gerakan untuk menghancurkan pengaruh pikirannya itu. Setelah itu Sal mulai melakukan gerakan yang mana gerakan itu dapat menghancurkan dirinya sendiri. Sesaat kemudian akhirnya ia terlepas dari pengaruh iblis darah. Dan ia pun terjatuh dalam kondisi pingsan. Masalah tak berhenti sampai sana karena tiba-tiba ada pembunuh bayaran milik Sandru yang ternyata ingin membunuhnya. Karena tindakannya yang berani melepas Angela. Sebab sebenarnya Angela ternyata dipenjara oleh Pangeran Sandru. Lalu ketika pembunuh bayaran itu akan membunuh Sal, Angela dengan cepat langsung menghadangnya. Walaupun sebenarnya pembunuh bayaran itu tak merasa ada gangguan dan tak bisa dihentikan. Akan tetapi tiba-tiba jari-jari dan tangannya terbelah secara spontan. Lalu dilanjut dengan terbelahnya seluruh badannya. Hal itu bukan tanpa sebab karena ternyata Chris telah datang dan memeluk anaknya. Chris kemudian langsung membawa Angela untuk kembali ke rumah. Akan tetapi Angela sendiri memberontak dan tak ingin meninggalkan Sal. Chris lantas langsung menaruh perhatian kepada Sal. Di sana Chris memberi tawaran kepada Sal akan menyembuhkan tubuhnya. Mendengar itu Sal dalam kondisi setengah sadar lalu berkata jika keinginannya bukan cuma ingin disembuhkan. Karena saat ini ia telah bertaruh nyawa menyelamatkan Angela. Hal itu semata-mata supaya ia bisa menjadi muridnya. Tapi di sana Chris mencoba menolak karena saat ini yang telah menyelamatkan Angela adalah dirinya sendiri. Akan tetapi Sal dapat mengimbangi perkataan itu dengan mengatakan bahwa meskipun kesalahannya mengakibatkan masalah karena membunuh semua bandit, akan tetapi ia berhasil membebaskan Chris dari belenggu dan pengaruh pangeran kedua. Singkat cerita, 7 hari kemudian di Akademi Kekaisaran, sepertinya Chris telah menerima Sal dan membawanya ke Akademi Kekaisaran. Di sana Chris juga memberitahu Sal jika tubuhnya sebenarnya belum sepenuhnya sembuh. Di samping itu Chris juga telah memberitahu seluruh kekaisaran jika Sal akan menjadi penerusnya di masa depan. Akan tetapi konsekuensi yang harus dihadapi oleh Sal sebagai murid Chris adalah dia akan menjadi musuh semua orang di Akademi Kekaisaran. Namun sepertinya hal itu tak menjadi masalah bagi Sal. Di sana semua orang nampak membicarakan kedatangan Sal. Mereka menduga jika Sal telah menipu Chris karena Chris bisa ditaklukkan dan mengangkatnya menjadi murid. Kekesalan orang-orang bukan hanya dari ucapan namun juga dengan tindakan. Salah satunya yang tak terima adalah William, yang merupakan murid peringkat pertama di Akademi Kekaisaran dengan peringkat Gold Sword. Di sana William langsung menantang Sal untuk melakukan duel. Sementara itu dari arah lain Sal juga melihat Sandru, si pangeran kedua yang memiliki aura membunuh yang sangat tajam. Lalu kembali pada William yang mengulangi perkataannya untuk menantang Sal. Dan jika dia menang, Sal harus membatalkan diri untuk menjadi murid Chris dan mencopot gelar bangsawannya. Lantas Sal menerima itu dan mengeluarkan pedangnya. Bersamaan ia juga mengingat jika di kehidupan sebelumnya dirinya juga pernah ditantang oleh William. Dan ia tak menyangka akan terjadi lagi. Sal kemudian mengucapkan syarat jika ia menang, dia ingin William menjadi bawahannya untuk selamanya.